Pertama, eh, pertama harapan saya bahwa inilah sebagai manusia biasa. Ya, Di samping ada kelebihan dan kelemahannya, ya, saya sebagai anak buahnya, ya, walaupun saya seniornya, ya, saya ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada beliau ya. karena beliau ini adalah seorang namanya sudah sejajar dengan bupati-bupati lain dan itu sudah akan dicetak di tinta emas sejarah pemerintah Kabupaten Karo. Oke, Harapan saya oke. kepada Pak Terkelin Brahmana dengan Ya, hadirnya buku ini, ya, dia dia bisa menambah semangat ataupun spirit lagi di dalam mungkin di dalam pekerjaan yang lain ataupun ya, kegiatan-kegiatan yang lain, ya. supaya dia juga bisa mengerti ya bagaimana memang suatu proses kehidupan ini harus ada happy endingnya kan begitu Pak. Betul, betul, Nah, Bang. dan dia Betul. sudah meletakkan satu dasar-dasar kepada pemerintah Kabupaten Karo. Kenapa? Ada ada saya lihat beberapa sisi yang positif dari beliau ini. Ya, Seperti yang Analgin katakan tadi, sisi yang lainnya pertama, di dalam masa pemerintahannya, ya. proses pengembalian rumah sakit umum Kabanjahe Jadi, berjalan. betul, Kedua, betul. kedua, hari jadi Kabupaten Karo. Ya, ya, Selama ya, ya, selama pemerintahan dia sudah tercipta dari mulai ya, zaman penjajahan sampai sekarang. Nah, masa ya. pemerintahan beliau inilah tercipta. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Bujur melala, dan saya mengucapkan terima kasih untuk seniorku, untuk abangku. Sorry, ku sebutkan nama dulu Bang, dari Siap, abang silakan. anggaku, Robert Billy Praginangin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang sangat pro terhadap pembangunan orang-orang muda Karo, seluruh orang Karo, dan penulis buku yang paling produktif, yang selalu punya gagasan-gagasan yang sangat forward looking istilahnya sekarang Bang, forward looking. Jadi yang selalu mengarah ke depan, ya, selalu mengarah ke depan. Nah, malam ini saya mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang di tengah seluruh kesibukan dan aktivitas yang sangat banyak dari abang andaku ini. Ada dua topik yang saya ingin diskusikan sama abangku ini malam ini. Oke, nanti yang pertama adalah soal rencana pisah sambut sekaligus peluncuran buku kepada Bapak Upati Terkelin Brahmana. Dan juga yang kedua adalah ini satu ide yang sangat luar biasa dari Bang Billy, panggilan akrabnya, yaitu juga mengadakan fashion show. Apa namanya Bang? Fashion show atau fashion street? Karo Fashion Carnival Kultur. Wah, Karo Fashion Carnival Kultur. Wow, wow. Kultur Karnival. Kultur Karnival, ya, kultur Karnival. Oke, terima kasih Bang. Jadi si pertama lebih si bahas Bang, apa sebenarnya ide awal dulu untuk acara penulisan buku dan peluncurannya minggu depan ini Bang? Oh ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Menjual-jual, salam olahraga. Salam olahraga Bang. Iya, pemuda maju ya. Pemuda Jadi maju. terima kasih Adinda Pertua Analgin Ginting. Siap Bang. Yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk buku ini adalah
buku yang ke-13 saya tulis. Wah, luar biasa. Ke-13 Bang ya. Buku Ya, ke-13. Wow, Ya, wow, buku wow. ke-13. Nah, jadi adapun dasar ataupun ini spontan aja ini, Bang De Analgin. Jadi ketika Iya, Bang. pada bulan Oktober yang lalu Pak Terkelin tidak mencalonkan diri lagi menjadi Bupati Karo, Iya. lalu dia juga spontan sebenarnya ini, nggak ada rekayasa ini sebenarnya. Jadi dia panggil saya karena ya saya juga kan senior beliau. Ya, di sekolah. Ya, betul Bang. Jadi dia panggil saya, Bang, ini saya nggak maju lagi, Bang. Apa kira-kira yang bisa kamu buat sebagai kenang-kenangan kepada saya, katanya itu aja. Oke. Oh, bagus sekali ya. Oh, gini aja Pak Bupati, saya bilang, saya akan buat sebuah kenangan buku kepada kamu, saya bilang. Terima kasih Bang, katanya. Kan begitu saja, spontan gitu. Oh, begitu saja Bang ya. Oke. Begitu saja. Lalu setelah saya keluar dari ruangannya, lalu saya berpikir, loh apa saya buat? Jadi yang simple, karena ini juga kerjaannya juga spontan, maka terinspirasi saya, beliau ini kan seorang pejabat publik. Betul. Jadi tentu banyak sahabat, rekan, teman, maupun relasi ataupun anak buahnya yang mungkin bisa memberikan sebuah kenangan berbentuk tulisan begitu. Betul Bang. Betul. Lalu saya pilah-pilah ini, De Analgin, siapa-siapa saja yang bisa masuk ataupun memberikan kontribusi terhadap tulisan buku ini, kan begitu. Lalu saya teringat banyak teman-teman beliau yang mungkin beliau juga tidak mengetahui bahwa selama ini juga setiap beliau itu bertemu dengan orang-orang yang teman-temannya ataupun pejabat yang selalu berhubungan dengan, saya sempatkan juga selalu mewawancarai teman-teman itu. Oke Bang. Oke. Misalnya begini, ketika saya ke Kemenpora membawa Pak Bupati untuk presentasi tentang pembangunan olahraga di Kabupaten Karo, setelah beliau memaparkan, lalu pejabat Kemenpora itu saya tanya, apa kira-kira kesan Bapak tentang Bupati saya? Begitu dia. Oke. Jadi dia jelaskan, lalu ini menjadi untung juga saya buat dokumenannya selama beliau ini beberapa tahun memimpin Kabupaten Karo ini. Setiap ada momen-momen tertentu saya selalu meminta kesan-kesan temannya berbicara itu tentang beliau, gitu dia. Dan kamu jago dokumentasi Bang. Gitu. Nah, kamu jago dokumentasi sehingga itu tersimpan semua, bukan? Iya, benar. Nah, jadi ketika ini sudah, saya tinggal menghubungi lagi, termasuk dengan De Analgin juga kan? Iya, Bang. Jadi saya tinggal menghubungi, Pak, ini waktu Bapak kasih komentar tentang Pak Terkelin Brahmana Bupati Karo, saya buat menjadi sumbangan tulisan Bapak ya. Silakan. Begitu. Oke. Jadi itulah dasar dan prosesnya ya. Begitu dia dasar proses awalnya De Analgin ya. Setelah ini kan berlatar belakang teman-teman beliau, ada dari jurnalis, ada teman dekat, ada teman profesional, lalu ada sahabat biokrasi. Nah, itu yang kita pilah-pilah. Oke. Kamu pilah-pilah, itu jadi bapak khusus nanti atau gimana Bang? Silakan Bang. Jadi kan ini contoh bukunya ya. Ini contoh. Wih, mantap. Ini contoh bukunya. Jadi di dalam buku ini ada 4 bab saya buat ini. Pertama, 4 bab ya. ada 4 bab ya. Pertama, sahabat dekat. Sahabat dekat, oke. Ya. Ini termasuk di sini Ibu Kori Sriwati Sebayang. Oh ya. Beliau kan sahabat dekat sekali selama 5 tahun terakhir ini kan. Iya, benar. Yang kedua juga ada di sini Pak Sekda kita, Terkelin Brahmana, Terkelin Purba. Terkelin Purba, sama-sama terkelin mereka. Terkelin, ya. Lalu, Bang. Ini salah satu. Kemudian ada juga yang paling dekat, yang selalu mendampingi beliau itu 3 orang ajudannya. Oh ya, benar. 3 orang ajudannya. Nah, kemudian bab kedua ada sahabat biokrat. Sahabat biokrat ini ada
dari orang kementerian juga ada. Nah, ya. Lalu dari dinas kantor gubernur, itu aja kementerian. Lalu lalu sahabat proporsional. Sahabat proporsional. Oke. Ini ada nama Insinyur Analgin Ginting di sini nih. Wah. Ini ada nama Insinyur Analgin Ginting ya. Siap Anda, siap. Dia di halaman 101 ya, 101. Oke. Di halaman 101 ini Analgin Ginting ini. Jadi dia juga, ini Analgin Ginting ini. Mungkin kamu kenal sama siapa ini ya? Iya. Lah itu di bab ketiga dia itu keempat sahabat jurnalis. Oke. Sahabat jurnalis. Jadi sahabat jurnalis siapa? Siapa saja di situ, Bang? Ada sahabat kita Joniamen S kemarin juga ada di dalam. Nah, lalu lalu ada juga di sini pemimpin redaksi Catatan Ras Simpson Ginting ini. Iya, Bang Simpson. Lalu ada lalu itu yang kira-kira yang di dalam isi buku ini di Analgin. Oke. Jadi dari berlatar belakang ini kita himpun menjadi sebuah tulisan kenangan, lalu terkumpullah semua tulisan itu ada kira-kira 3 dan buku ini berhalaman 305 halaman. 305 halaman. 305 halaman. Iya, 305. Ini saya kerjakan dalam waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan jadilah sebuah buku ya Bang ya. Jadi luar biasa kami ini. Bang, itu covernya itu menarik sekali. Itu gambar, foto atau lukisan? Dia ini bentuk tulisan, lukisan ini nih. Ini dilukis oleh pelukis Trang Torong. Wah, The Maestro. The Maestro orang Karo itu. Ini bulan kami, Trang Torong. Wow. Atau Jetstar. Jetstar, ya? Iya, betul. Jadi saya minta tolong lukiskan dulu. Nah, dia juga spontan juga ini. Spontan juga melukis ini. Nah, dan sampai sekarang Pak Analgin, buku ini belum saya tunjukkan sama Pak Bupati. Belum kan tunjukkan sama sekali? Belum. Ini buat kejutan atau apa ini maksudnya ini, Bang? Karena memang saya satu memang itu buat kejutan juga. Kepada beliau. Lalu saya bilang, nggak usah kamu lihat bukunya, nggak usah kamu lihat hasilnya. Pokoknya nanti pada tanggal 16 saya sudah hadirkan buku yang luar biasa kepada kamu, saya bilang. Luar biasa, Bang. Dan itulah persembahan saya kepada kamu sebagai anak buah kamu. Ini saya kutip di belakang sedikit aja ya Pak Analgin, nggak apa-apa kan? Silakan Bang. Begitu banyak kenangan dan kebaikan yang berharga yang tak mungkin diceritakan di sini. Namun, sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin mengucapkan kata-kata yang dengan rasa enggan dan mungkin sedikit kesombongan, serta belum sempat diutarakan dan harus disimpan di dalam hati. Terima kasih Pak Tergelum Brahmana. Itu yang penting. Wow, luar biasa Bang, luar biasa sekali ya. Oke. Jadi ada berapa banyak cetak itu? Ini kita cetak untuk edisi pertama ini 1000 dalam edisi Lux. Edisi Lux ya. Ini tinta emas. Ini tinta emas. Jadi di dalam juga, jadi kertasnya juga konstruk. Jadi luar biasa ini akan kita persembahkan kepada seluruh tamu hadirin kita gratis. Wow, gratis. Luar biasa, Pak. Jadi kamu memang to make everything happen. Yes. Ya, jadi ada ide, tidak berhenti sampai ide, tapi langsung kamu wujudkan menjadi sebuah karya. Amin.
Saya kira ini salah satu yang perlu sekali Bang ya, ditransferkan kepada siapapun kita. Cenderung kita selama ini banyak bicara sedikit berbuat, bukan? Tapi abang sedikit berbicara, banyak berbuat. Ya, sampai ini adalah buku ke-13 yang kami tulis, Bang. Ini luar biasa sekali. Itu satu catatanku. Yang kedua, apapun dia, banyak yang puas, banyak yang tidak. Tapi saya juga mengakui bahwa sebenarnya Pak Terkelin itulah seorang yang baik. Seorang yang baik. Aku dari SMP kami Gus Tandan, Bang, dan senyumnya yang sangat khas itu selalu ada, Bang. Selalu ada. Betul, senyum itu akan selalu ada. Ya, jadi ingatan kita kepada beliau itulah the smiling major atau the smiling bupati. Ya, smiling bupati. Ya, jadi apapun itu, yang kedua adalah bahwa dia di masa kepemimpinan beliau itu meskipun kemajuan itu tidak tidak terlalu tetap begitu kita lihat ya, tapi kalau kita jujur dan objektif, banyak juga kemajuan yang dia lakukan. Itu satu sisi yang sangat positif. Tapi sisi yang lain, tidak ada keburukannya sejauh ini yang kita lihat, Pak. Iya. Ya. Dibandingkan dengan wali kota Medan misalnya, ya. Ya, jadi sebenarnya ini satu pertanyaanku, Bang, sebelum nanti secara teknis kamu tanya lagi. Apa harapanmu dengan buku ini kepada Pak Bupati? Pertama harapan saya bahwa inilah sebagai manusia biasa. Di samping ada kelebihan dan kelemahannya, saya sebagai anak buahnya, walaupun saya seniornya, saya ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada beliau. Karena beliau ini adalah seorang namanya sudah sejajar dengan bupati-bupati lain, dan itu sudah akan dicetak di tinta emas sejarah pemerintah Kabupaten Karo. Harapan saya kepada Pak Terkelin Brahmana dengan hadirnya buku ini, dia bisa menambah semangat ataupun spirit lagi di dalam pekerjaan yang lain ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, supaya dia juga bisa mengerti bagaimana memang suatu proses kehidupan ini harus ada happy endingnya, kan begitu, Pak. Betul. Dan dia sudah meletakkan satu dasar-dasar kepada pemerintah Kabupaten Karo. Kenapa? Ada saya lihat beberapa sisi yang positif dari beliau ini. Seperti yang De Analgin katakan tadi, sisi yang lainnya, pertama, di dalam masa pemerintahannya, proses pengembalian rumah sakit umum Kabanjahe. Betul. Kedua, hari jadi Kabupaten Karo. Selama pemerintahan dia sudah tercipta dari mulai zaman penjajahan sampai sekarang. Nah, masa pemerintahan beliau inilah tercipta hari jadi Kabupaten Karo. Nah, dua hal ini akan menjadi sejarah yang tidak akan bisa dilupakan oleh masyarakat Karo sekarang, besok, dan hari-hari seterusnya. Dan harapan saya kepada Pak Terkelin, walaupun nanti dia tidak menjadi bupati lagi, walaupun dia nanti tidak menjadi bupati lagi, walaupun dia tidak menjadi bupati lagi, tetap memberi sumbangan sih kepada pemerintah Kabupaten Karo, masyarakat Karo, karena selaku mantan bupati Karo, tentu buat pemikiran-pemikirannya itu masih sangat perlu untuk pemimpin-pemimpin yang akan masa datang, siapapun dia menjadi bupati Karo. Itu harapan saya, Dek. Luar biasa, Bang. Jadi aku sangat sepakat dengan apa yang kamu sampaikan, bahwa kita ini manusia, Bang. Kita ini manusia. Dan manusia itu selalu berusaha untuk dalam hidupnya itu melakukan yang terbaik. Dan beliau sudah melakukan yang terbaik. Jadi saya juga sama seperti abang tadi, dengan peluncuran buku ini nantinya, dengan penulisan buku ini, saya juga punya harapan, Bang, supaya ke depan nanti apapun dia pilih sebagai bidang kehidupannya berikutnya, jadilah manusia yang tetap berkontribusi pada kehidupan ini, kontribusi pada Kabupaten Karo, kontribusi kepada keluarga, kepada masyarakat Karo dimanapun di seluruh dunia ini. Toh dia punya pengalaman yang segudang, pengalaman yang segudang,
ya pasti banyak dia dipuji orang, mungkin banyak juga dia itu dikritik, bahkan tanda petik dilecehkan orang. Tapi akumulasi pengalaman itu semuanya membuat kita mensyukuri kehidupan kita dari satu sisi, Bang, dan berusahalah untuk menjadi lebih baik, katakanlah di mata Tuhan yang Maha Kuasa yang sesuai dengan iman percaya kita. Jadi aku sangat-sangat sependapat dengan kamu, Abang Nandaku, bahwa kita selalu harus berusaha untuk katakanlah memberi sedikit inspirasi pada siapapun dia, supaya dia semakin mensyukuri kehidupannya, menjadi semakin berkontribusi pada kehidupan ini dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Toh itu benar-benar seperti kami bilang tadi, ya, bahwa dia sudah meletakkan banyak dasar di Tanah Karo. Ya, yang pertama tadi adalah hari jadi Kabupaten Karo. Di masa kepemimpinan beliau lah itu digali dan diresmikan, dan nanti selamanya itu akan menjadi hari jadi Kabupaten Karo, dan juga itu akan menjadi sejarah, Bang, bahwa Rumah Sakit Umum Kabanjahe dikembalikan di masa beliau, dan juga terakhir kemarin itu saya lihat ada peresmian terminal Kabanjahe, ya, itu juga beliau di situ saya lihat, dan juga proses Pilkada Kabupaten Karo pun di masa kepemimpinan beliau, meskipun beliau tidak lagi dicalonkan, tapi tetap berjalan dengan damai, dengan demokratis. Ya, sedikit-sedikit riak itu adalah sangat wajar di dalam kehidupan kita ini. Jadi Abang berdoa, saya berdoa juga supaya Pak Upati Terkelin nanti semakin baiklah di dalam kehidupan dia berikutnya, Bang Dah. Ya. Jadi bagaimana harapan dari? Ya. Nah, jadi kalau begitu, Bang, untuk acara tanggal 16 nanti secara teknis gimana nih persiapannya, Bang? Sudah oke banget ya? Jadi jadi supaya nanti di dalam acara launching ini, kita akan buat satu fragmen. Wih, mantap sekali. Kita akan buat sebuah fragmen. Dan ini akan diperagakan oleh anak-anak didik kita, pelajar-pelajar SMA kita. Wow, bagus sekali. Yang disutradai aransemen oleh dosen Unimed. Oh, ya. Mereka akan memperagakan bagaimana proses pembuatan buku ini. Wih, keren banget, kreatif banget. Bagaimana proses pembuatan buku ini? Nanti ada juga ini anak murid kita ini sambil memasu-masu ini, berdidong-doang. Ya. Jadi rugi kalau kamu nggak datang ini. Iya, siap. Abangku ini tahu banget dia ini. Oke. Nah, setelah nanti di dalam proses ini, fragmen ini nanti sambil didong-doah ini diperagakan oleh 18 penari. Di samping itu juga para testimoni, para narasumber juga akan diperagakan di sini pada mereka. Nah, setelah nanti mereka mengadakan fragmen selama 30 menit, terakhir saya muncul ke podium. Saya akan menyanyi, sambil berjalan saya ke podium, saya akan menyanyikan sebuah lagu bersama MC kita. Nah, setelah selesai lagu, saya perhitungkan saya sampai di podium. Wih, mantap. Di situ saya sudah membawa buku ini, bahwa buku ini sudah jadi begitu. Jadi maka di sini saya akan bercerita bagaimana tadi kan sudah diperagakan oleh anak-anak kita bagaimana proses pembuatan buku ini kan? Ya. Jadi saya tidak bercerita lagi tentang proses pembuatan buku ini di dalam sambutan saya. Ya. Orasi saya. Karena sudah difragmenkan. Ya. Karena sudah difragmenkan kan? Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, para stakeholder yang membantu penerbitan buku ini. Karena ini buku ini dari kita untuk kita, dananya juga dari kita untuk kita, begitu. Iya, Bang. Jadi simpati seperti PT Tirta Sibai Indo, dia dananya dari dia untuk menerbitkan buku ini. Dari Bank Sumut dia membiayai untuk acara hiburannya.
Oh, bagus Bang, bagus Bang. Jadi ini berdasarkan pendekatan face to face kita dengan mereka. Face to face, ya, kedekatan personal, ya. Kedekatan emosional kita kepada mereka sehingga kita yakinkan mereka dan dia juga melihat sosok kita. Jadi mereka ini misalnya dengan percetakan mereka langsung saya suruh berhubungan, bukan dengan saya. Oh, bagus Bang, bagus Bang. Jadi mereka langsung berinteraksi dengan stakeholder yang mempunyai kegiatan-kegiatan ini. Jadi kita hanya memanage. Nah, ini biaya percetakan segini. Nah, ini percetakan kita. Silakan berhubungan dengan mereka. Nah, jadi itu prosesnya, De Analgin. Iya, iya Bang. Jadi satu yang selalu saya menjadi pedoman moto saya dalam menulis buku ini ialah seorang penulis Cina. Namanya Taitung. Taitung. Dia penulis Cina abad ke-12. Oke. Dia mengatakan begini, Adik Analgin. Seandainya saya menunggu hasilnya sempurna, maka bukuku tidak akan pernah selesai. Itulah filosofi pujangga Taitung abad ke-12. Dan jadi setiap buku yang saya tulis selalu saya cantumkan itu. Selalu saya cantumkan itu. Nah, di dalam rangkaian launching buku ini juga nanti setelah acara orasi, saya turun dari panggung, maka buku ini secara simbolis saya akan berikan kepada Ibu Kori Sriwati Sebayang selaku Ketua Panitia. Lalu Ibu Kori Sriwati Sebayang akan secara resmi memberikan buku ini kepada Pak Terkelin Brahmana. Setelah buku diterima oleh Pak Terkelin Brahmana, tentu dia akan mengapresiasi buku ini kepada para narasumber. Maka beliaulah nanti akan memberikan buku ini kepada seluruh para narasumber di atas panggung. Itu dia sedikit proses acara launching kita. Setelah itu buku ini kan kita cetak terbatas, Pak Analgin. Jadi ada nanti 50 edisi laksi yang sudah ditandatangani oleh Bupati. Ini akan kita buat suatu donasi ataupun katakanlah lelang kehormatan kepada orang-orang tertentu yang memang sudah kita apakan. Di mana nanti semua hasil buku ini, lelang buku ini akan kita cetak untuk kita bagikan ke perpustakaan-perpustakaan seluruh sekolah di Kabupaten Karo. Keren banget cara ini Bang. Keren banget ini Bang. Mantap. Nah, itulah prosesi rencana launching buku kita. Baru setelah ini nanti ditutup, di closing oleh Pak Terkelin Brahmana selaku punya hajatan acara ini untuk memberikan ownership acara. Gitu. Nanti sebelum nanti Pak Terkelin menutup atau meng-closing acara launching ini, ada beberapa nanti para narasumber seperti Pak Analgin, kita perwakilan satu-satu kita panggil ke depan untuk memberikan testimoni ke atas panggung gitu. Apa kira latar belakangnya. Jadi makanya kita hadirkan saksi hidup di atas panggung bahwa benar-benar tulisannya ini didukung begitu. Gitu. Nah, tentu Pak Bupati juga kan harus melihat siapa orang yang memberikan sumbangan kontribusi dalam isi buku ini, kan begitu Pak. Betul. Supaya juga nanti di closing event-nya dia bisa memberikan apresiasi kepada para penulis ini yang di dalam ini. Siap. Itu secara umum kira-kira nanti acara launching buku. Acara launchingnya ya. Dan ini semua dikemas di dalam suatu pertunjukan yang nanti dikomandai oleh satu arsipen seni dari The Tradisi dari anak-anak kita dari Unimed Medan ini. Mantap. Medan. Jadi itulah baru nanti setelah di closing kita buka puasa bersama. Dilanjutkan nanti dengan temu pisah. Temu pisah Pak Bupati dan Pak Bupati karena selanjutnya nanti Ibu Kori tentu yang dari Bupati kita ya Bang ya.
Iya, jadi seperti yang saya bilang kepada Bang Ade Analgin dari awalnya, memang ini proses ini ternyata Tuhan yang memberkati ini. Karena saya juga tidak menduga Ibu Kori terpilih menjadi bupati kan? Iya, benar sekali. Benar sekali, Pak. Dan pas sekali jadinya ya, sempurna jadinya ya. Jadi Tuhan ini memang luar biasa bekerja dalam kegiatan kita ini. Tuhan luar biasa bekerja. Luar biasa. Dan tempatnya nanti di mana, Bang? Tempatnya di mana nanti? Tempatnya di Balerom Hotel Miki Holiday Brastagi. Wow, mantap sekali, mantap sekali, mantap sekali. Ya. Jadi saya berharap kepada tamu undangan kita, baik yang dari Jakarta, Medan yang sudah kita undang, harapan saya supaya bisa hadir untuk bersama-sama kita meluncing buku ini dan melepas Bapak Tergelin Brahmana sebagai Bupati Karo. Itu harapan luar saya. Biasa. Dan saya melihat semua sudah kami persiapkan, sudah kami atur, bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak pihak, Bang. Tentu satu lagi yang paling penting, kita berdoalah supaya tidak ada halangan apapun dan sukses acaranya, tambah kemalaman nate Bang Banta Grina. Amin. Oke, Bang. Mantap. Siap, luar biasa. Oke.